Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daun Sandak Bermusasa dari Prodi Ekonomi Islam dengan NIM 23081194158. Di sini saya akan mempresentasikan laporan akhir magang saya yang berada di Kantor Urusan Agama atau KUA Tegalsari Surabaya dengan judul Pemanfaatan Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Ekonomi Keluarga Islami bagi Masyarakat. Baik, langsung saja. Yang pertama, yakni latar belakang. Magang menjadi momen penting bagi mahasiswa untuk merasakan secara langsung bagaimana dunia kerja berjalan, sekaligus menguji kemampuan akademik yang selama ini dipelajari di bangku kuliah. KUA Tegalsari dipilih sebagai mitra magang karena memiliki peran strategis dalam pelayanan keagamaan sekaligus pemberdayaan ekonomi umat yang relevan dengan bidang ekonomi Islam. Di sisi lain, era digital saat ini membuka peluang besar untuk menjangkau masyarakat melalui media sosial. Berdasarkan data WIA Sosial tahun 2024, pengguna media sosial di Indonesia telah mencapai sekitar 167 juta jiwa, atau sekitar 60% dari total populasi. Lalu angka ini menunjukkan bahwa masyarakat kita sudah sangat akrab dengan platform digital, sehingga media sosial dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi yang efektif. Namun, di balik itu, masih ada tantangan serius seperti maraknya pinjaman online ilegal, judi online, dan rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Nah, melihat kondisi tersebut, proyek magang ini menghadirkan inovasi berupa pemanfaatan media sosial sebagai sarana edukasi ekonomi keluarga Islami bagi masyarakat, sebagai langkah konkret untuk memberikan pemahaman yang lebih baik dan mudah diakses oleh masyarakat perkotaan. Kemudian selanjutnya ada tujuan umum. Secara umum, program magang ini bertujuan untuk memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa di dunia kerja, khususnya di lingkungan KUA, serta menumbuhkan kemampuan problem solving berbasis praktik lapangan. Tidak hanya itu, magang ini juga memiliki tujuan khusus, yaitu yang pertama, merumuskan strategi pemanfaatan media sosial untuk edukasi ekonomi keluarga Islami. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi materi-materi ekonomi keluarga Islami yang paling dibutuhkan oleh masyarakat. Lalu kemudian yang ketiga, melaksanakan program edukasi berbasis media sosial secara nyata di KUA Tegalsari. Kemudian yang keempat, yaitu menganalisis faktor-faktor yang mendukung dan menghambat jalannya program. Dengan tercapainya tujuan-tujuan ini, diharapkan proyek magang dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi mitra dan masyarakat luas. Selanjutnya, profil. KUA Tegalsari merupakan unit pelaksana teknis dari Kementerian Agama yang bertugas memberikan layanan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Tegalsari. Beberapa fungsi utama KUA meliputi pelayanan pencatatan nikah dan rujuk, kemudian ada bimbingan keluarga sakinah, lalu pembinaan kemasjidan, serta bimbingan zakat dan wakaf. Lokasinya sendiri berada di Jalan Kupang Segunting, Jalan Kupang Segunting 2, nomor 11D, Dr. Sutomo, Kecamatan Tegalsari, Surabaya. Selain itu, KUA Tegalsari dikenal memiliki program penyuluhan yang aktif dan terbuka terhadap inovasi, termasuk dalam hal pemberdayaan ekonomi umat. Hal inilah yang membuat KUA Tegalsari menjadi tempat yang tepat
untuk mengembangkan proyek magang berbasis edukasi digital. Selanjutnya yakni metode pelaksanaan. Proyek magang ini dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang sistematis. Tahap pertama yakni adalah perencanaan, di mana mahasiswa melakukan observasi kebutuhan masyarakat melalui diskusi dengan penyuluh KUA, kemudian menyusun konten plan atau rencana konten. Lalu kemudian tahap kedua yaitu adalah produksi, yaitu membuat konten edukasi berupa infografis, video reels, dan beberapa Instagram story. Lalu tahap ketiga yaitu publikasi, di mana konten-konten tersebut diunggah secara terjadwal di akun Instagram resmi KUA Tegalsari, yaitu @KUA Surabaya. Lalu kemudian tahap terakhir adalah evaluasi, yaitu menganalisis performa konten berdasarkan jumlah tayangan dan engagement seperti like dan komentar. Selain itu, mahasiswa juga menggunakan teknik wawancara dengan penyuluh agama dan studi dokumen internal untuk memperkuat pemahaman terhadap kebutuhan masyarakat. Kemudian selanjutnya ada hasil proyek. Selama periode magang, mahasiswa berhasil memproduksi sebanyak 5 infografis dengan tema yang beragam, mulai dari manajemen keuangan, zakat infak sedekah, wakaf produktif, dan gaya hidup hemat. Selain itu, juga dihasilkan satu video reels yang mengenalkan konsep dasar ekonomi keluarga Islami secara singkat dan menarik. Beberapa konten Instagram Story, beberapa konten Insta Story juga dibuat sebagai pelengkap, meskipun data performanya tidak terdokumentasi secara lengkap. Seluruh konten ini dirancang dengan tampilan visual yang menarik dan bahasa yang mudah dipahami, sehingga cocok untuk menjangkau masyarakat dari berbagai kalangan. Selanjutnya, dari hasil monitoring yang dilakukan, konten infografis berhasil meraih total sebanyak 335 tayangan dan 16 like. Sedangkan video reels mendapat 105 tayangan dan 3 like. Meskipun angka komentar dan share masih nol, capaian ini cukup menggembirakan, mengingat akun Instagram KUA sebelumnya lebih banyak digunakan untuk informasi administratif, bukan konten edukasi. Ini menunjukkan bahwa masyarakat mulai tertarik dan memberikan respon positif terhadap kehadiran konten-konten edukasi ekonomi Islami. Ke depan, dengan konsistensi dan strategi yang lebih matang, potensi engagement tentu bisa terus ditingkatkan. Selanjutnya yakni hambatan dan dukungan. Selama magang tentu saja memiliki beberapa hambatan yang cukup terasa. Yaitu yang pertama adalah penyesuaian dengan lingkungan kerja baru yang tentu butuh waktu. Lalu yang kedua, proses mendapatkan akses ke akun media sosial resmi KUA yang memerlukan koordinasi yang cukup panjang. Lalu ketiga, menyederhanakan materi ekonomi Islam yang cukup kompleks menjadi konten-konten singkat yang mudah dipahami masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Namun di balik itu semua ada juga dukungan yang sangat berarti, yaitu pertama, Kepala KUA memberikan izin penuh. Lalu para penyuluh agama yang dengan sabar membantu memvalidasi materi-materi yang akan digunakan sebagai dukungan ini sangat membantu kelancaran proyek dari awal hingga akhir. Dan kemudian ada relevansi dengan mata kuliah. Proyek magang ini memiliki beberapa kaitan erat dengan beberapa mata kuliah yang sudah dipelajari di kampus. Beberapa mata kuliah tersebut
adalah mata kuliah magang perencanaan program, yang mana tercermin dari proses penyusunan konten plan dan strategi edukasi yang dilakukan di awal magang. Lalu kemudian ada magang evaluasi program, terlihat dari kegiatan analisis performa konten dan evaluasi capaian di akhir program. Lalu ada kreativitas dan inovasi, diterapkan melalui desain infografis dan pembuatan video reels yang dikemas secara menarik dan kekinian. Kemudian ada kepemimpinan, tercermin dari kemampuan mahasiswa dalam mengelola proyek secara mandiri, koordinasi dengan berbagai pihak, dan mengambil inisiatif saat menghadapi kendala. Selain itu, ada juga mata kuliah studi kelayakan bisnis, yang mana juga disebut juga bisa menjadi landasan dalam menyusun materi edukasi tentang pengelolaan usaha mikro syariah dan aspek kelayakan bisnis dalam perspektif Islam. Sementara itu, ada manajemen strategik syariah yang berperan dalam perumusan strategi komunikasi edukasi berbasis nilai-nilai Islam serta penyusunan rencana strategis pemanfaatan media sosial untuk dakwah ekonomi. Dengan demikian, pengalaman magang ini benar-benar menjadi ajang penerapan ilmu secara langsung di lapangan. Kemudian yang selanjutnya yakni kesimpulan. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa proyek magang yang berjudul Manfaatan Media Sosial sebagai Sarana Edukasi Ekonomi Keluarga Islami bagi Masyarakat telah berhasil dilaksanakan dengan cukup baik. Sebanyak 5 infografis dan 1 video reels berhasil dipublikasikan di akun Instagram resmi @kawaatgalsari Surabaya dengan total tayangan mencapai 335 untuk infografis dan 105 untuk video reels. Materi yang diedukasikan mencakup manajemen keuangan, zakat, wakaf produktif, dan gaya hidup hemat. Dukungan penuh dari kepala KUA dan para penyuluh agama menjadi faktor kunci keberhasilan program ini. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan, pertama bagi KUA sendiri, sebaiknya program edukasi melalui media sosial ini dilanjutkan secara berkelanjutan, bahkan bisa ditunjuk petugas khusus untuk mengelolanya. Kedua, bagi prodi, sekiranya untuk mempertimbangkan penambahan pelatihan produksi konten digital dalam kurikulum, mengingat kebutuhan lapangan yang semakin mengarah ke arah sana. Dan yang ketiga, bagi mahasiswa magang berikutnya disarankan untuk lebih mempersiapkan keterampilan teknis seperti desain grafis dan editing video sebelum berangkat magang, serta membangun komunikasi yang baik dengan pembimbing mitra sejak awal. Kemudian cukup sekian mungkin dari saya. Jika ada salah kata, mungkin mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.